Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Implementasi Manajemen Konflik untuk Produktivitas Lembaga Pendidikan. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu yang pertama Nur Fadila Febrianti saya sendiri, yang kedua ada Dewi Andriani, yang ketiga ada Nur Haja Handayani, dan yang keempat ada Sulfia. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita masuk pada submateri. Adapun submateri yaitu yang pertama pengertian manajemen konflik, yang kedua manajemen konflik di sekolah, yang ketiga tips untuk kepala sekolah dalam manajemen konflik, yang keempat kebijakan implementasi manajemen konflik di sekolah, dan yang kelima manfaat manajemen konflik. Baik, yang pertama itu pengertian manajemen konflik. Menurut Ross, manajemen konflik yaitu langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Nah, manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, biasanya dalam memecahkan masalah dengan atau bantuan ketiga, atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Pendekatan berorientasi pada proses manajemen konflik menuju pola komunikasi dan di mana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Baiklah, saya Nur Haja Handayani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Bagian B, manajemen konflik di sekolah. Konflik akan terjadi di sekolah sejalan dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan dan tuntutan pekerjaan, sehingga kepala sekolah harus mampu mengendalikannya karena menurunkan prestasi dan kinerja. Nah, kemampuan mengendalikan konflik yang terjadi di sekolah menuntut keterampilan manajemen tertentu yang disebut dengan manajemen konflik. Manajemen konflik sedikitnya memiliki 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan analisis konflik. Nah, tahap ini merupakan tahap identifikasi masalah yang terjadi untuk menentukan sumber penyebab dan pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua ada penilaian konflik. Nah, tahap ini dilakukan untuk mengetahui kondisi konflik dan pemecahannya. Apakah masih ada titik kritis yang dapat menimbulkan dampak positif atau baru dalam tersembunyi, sehingga perlu diberi stimulus agar mendekati titik kritis dan memberikan dampak positif. Dan yang ketiga ada pemecahan konflik. Nah, pada tahap ini merupakan tindakan untuk memecahkan konflik, termasuk memberi stimulus jika masih dalam tahap tersembunyi dan perlu dibuka. Pada kasus apapun, kepala sekolah harus menjadi seorang partisipan yang terlibat dalam dinamika konflik. Untuk dapat mengatasi konflik, perlu memahami sebab dan sumbernya. Berdasarkan pemahaman akan sebab dan sumber konflik dapat dicarikan jalan pemecahan yang paling baik. Konflik yang dapat dikelola dengan baik dapat digunakan untuk mempromosikan dan mencapai perubahan-perubahan yang dikehendaki. Pendekatan penanganan konflik perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan keuntungan berbagai hal, seperti sifat anggota yang dihadapi, situasi dan kondisi secara keseluruhan. Thomas mengembangkan 5 kecenderungan proses alamiah dalam penyelesaian konflik, yaitu penghindaran diri, kompetisi, penyesuaian diri, kompromi, dan kolaborasi. Kecenderungan ini disusun berdasarkan derajat kemampuan untuk memuaskan kepentingan orang lain dan kepentingan diri sendiri. Terdapat 2 hal penting yang perlu diperhatikan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen konflik di sekolah. Yang pertama, jika kepala sekolah yakin bahwa konflik yang terjadi belum mencapai titik kritis, maka sebaiknya dilakukan pencegahan untuk menghindari dampak negatif. Yang kedua, jika kepala sekolah belum yakin dengan konflik yang terjadi dan memerlukan pengalaman untuk memastikannya, maka sebaiknya berkonsultasi dengan ahli. Yaitu tips untuk kepala sekolah dalam manajemen konflik. Tidak semua itu kepala sekolah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan baik, bahkan tanpa pengalaman yang memadai, bisa saja salah langkah dan justru terlibat dalam konflik tersebut. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kepala sekolah itu harus melatih diri. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah dalam melatih diri. Yang pertama itu mengelola waktu.
Kepala sekolah harus berlatih membiasakan diri untuk menghargai waktu, karena sering banyak waktu tersisa hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Yang kedua itu mengembangkan energi. Di sini kepala sekolah itu harus tampil beda dan lebih energik dari para tenaga kependidikan lain. Yang ketiga itu memecahkan masalah. Tidak sedikit masalah yang dihadapi oleh setiap kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah itu harus mampu berperan sebagai penyangga di sekolahnya, harus menyerap dan memahami penderitaan serta masalah yang dialami oleh tenaga kependidikan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya, kebijakan implementasi manajemen konflik di sekolah. Menurut Donna Crevaux dan Ricard dalam laporannya menyebutkan bahwa memiliki 4 pendekatan dalam implementasi manajemen konflik dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama, proses kurikulum. Ini merupakan menyusun kurikulum selalu ada dan melibatkan elemen yang berkepentingan. Yang kedua yaitu mediation program, yaitu menyerapkan training atau pelatihan untuk guru supaya mampu memediasi persoalan-persoalan di sekolah. Yang ketiga, peaceable classroom, yaitu semua guru yang mengerjakan di sekolah mampu melakukan kerjasama dengan sesama guru dan pihak manajemen sekolah. Dan yang terakhir, peaceable school. Ini merupakan bahwa manajemen konflik di sekolah secara komprehensif dalam sistem pendidikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Sulfia, yaitu manfaat manajemen konflik di dalam lembaga pendidikan. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Nah, manajer yang memiliki manajemen yang baik dapat meredam persaingan yang sifatnya berlebihan, yang bersifat disfungsional, yang justru merusak spirit sinergisme suatu organisasi tanpa melupakan continuous re-empowerment-nya. Selanjutnya yang saya jelaskan yaitu 6 tipe pengelolaan konflik yang dapat dipilih dalam menangani konflik. Yang pertama itu ada cenderung untuk menghindari terjadinya konflik. Jadi hal-hal yang sensitif dan potensial menimbulkan konflik sedapat mungkin dihindari sehingga tidak menimbulkan konflik yang terbuka. Yang kedua yaitu mengumpulkan dan mengakomodasi pendapat-pendapat dan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada menyelesaikan konflik dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik di dalam satu organisasi. Kemudian yang keempat yaitu saling bersaing untuk memenangkan konflik, di mana manajer dari masing-masing organisasi itu saling berusaha untuk mencari jalan keluar yang baik dari konflik tersebut. Kemudian yang kelima yaitu saling bertentangan akan sama-sama memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, karena mereka justru bekerja sama secara sinergis dalam menyelesaikan persoalan dengan tetap menghargai kepentingan pihak lain. Jadi singkatnya kepentingan kedua pihak tercapai atau bisa disebut dengan menghasilkan win-win solution. Nah, yang terakhir yaitu ada menggunakan kelima style bersama-sama dalam penyelesaian konflik. Sehingga dengan demikian konflik yang dikelola atau yang diarahkan ke arah kebaikan akan menemukan atau mendapatkan kebaikan, dan sedangkan konflik yang diarahkan kepada keburukan juga akan mendapatkan keburukan pula. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.